Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang efek ataupun dampak seseorang jika menerawang orang lain tanpa izin ataupun tanpa memberitahu, tanpa berkomunikasi dulu dengan orang yang bersangkutan, apakah yang terjadi gitu. Jadi di sini saya akan membahas ataupun mengupas hal tersebut. Jadi tonton video ini sampai selesai agar saudara semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa di Bapak Fahmi Channel. Nah, dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita berselawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang efek ataupun dampak dari seseorang yang menerawang orang lain tanpa izin, dan memang orang tersebut yang diterawang memiliki khodam pendamping, BFC kembali mengingatkan dan menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi masalah penyakit, masalah tentang hal-hal gaibnya yang dia alami, silakan DM dan follow IG-nya BFC di baba_fahmi18. Nanti ada di layar video, silahkan dicek, di follow, di DM ya. Nah, lanjut kita membahas tentang dampak negatif dari seseorang yang menerawang orang lain dan orang tersebut memiliki khodam dan dia menerawang itu tanpa izin. Nah, jadi sebelum BFC mengangkat cerita ini, beberapa hari yang lalu sahabat kita menanyakan langsung dengan BFC, dan rupanya dia diam-diam misalnya mencoba mengetes gitu kan, menerawang saya pribadi gitu kan, apakah bisa menembus, apakah bisa melihat gitu kan yang ikut dengan saya melalui foto yang ada di mungkin ya di IG, baru ada di media sosial saya gitu kan. Dia mencoba dan ternyata dia mengadu kepada saya, "Bah, kenapa ketika saya menerawang BFC mengalami hal-hal yang istilahnya seperti ada benturan energi, seperti mual, pusing, baru ya nggak enak lah di badannya gitu, merasa nggak nyaman. Kenapa, Bah? Dan kenapa istilahnya yang dengan yang tokoh-tokoh spiritual lainnya dia tidak mengalami hal tersebut, kenapa dengan saya aja yang mengalami seperti itu gitu." Jadi ya kenapa seperti itu gini ya, jadi kita seperti orang hal-hal gaib itu juga gitu, sosok-sosok seperti itu juga di alam mereka juga mempunyai ya seperti tata krama juga, sopan santun. Jadi ketika seseorang mencoba menerawang dan dia tidak tahu ini siapa, dia mungkin ya dikira ini mengganggu ataupun mau menyerang, sehingga benteng itu ya yang istilahnya pagar ataupun benteng kira itu pastinya ya seketika menghalangi pandangan ataupun terawangan dari orang yang menerawang kita. Seketika ada balasan energi kepada orang yang menerawang sehingga berdampak seperti pusing, mual, dan nggak enak lah ke badannya gitu kan, seperti ingin muntah, karena itu efek dari benturan energi gitu. Sedangkan saya nggak merasa apa-apa karena posisinya mungkin energi saya lebih besar daripada energi yang datang. Mungkin kalau misalnya lebih besar yang datang, mungkin ya saya juga bisa terasa gitu ya, mungkin ada yang kayak benturan energi itu. Tapi karena mungkin yang datang lebih lemah sehingga tidak terasa di saya, dan yang merasakan itu yang di
luar sana yang mencoba menerawang saya, tapi ya oke gitu kan. Ketika dia menanyakan itu, saya coba membuka, coba kamu terawang lagi, sehingga dia menyatakan bahwasanya tidak ada yang tidak rasanya lagi gitu, seperti yang dia rasakan sebelumnya gitu. Nah, karena posisinya sudah saya izinkan, jadi saya sendiri ketika ada orang ingin menerawang, biasanya saya minta izin dulu, ataupun biasanya ada juga yang menanyakan temannya ataupun saudaranya, biasanya saya langsung coba aja orangnya, langsung aja yang menanyakan yang apa yang ia ingin tanyakan, karena posisinya kalau saya tidak mendapat izin itu akan menjadi benturan. Kalau memang isinya ya takutnya ya saya kayak seperti ada perperangan gitu, kalau yang peka gitu. Karena posisinya ketika saya masuk ke alam mereka dan melihat itu, ketika mereka merasa terganggu, mereka akan kayak seperti tertantang gitu. Jadi saya juga nggak ingin repot, saya juga nggak ingin adanya masalah. Jadi ya udah, lebih baik orangnya langsung dan saya minta izin gitu kan. Ya kadang sesekali memang ada yang memang minta tolong dan memang sedikit ya memaksa, ya saya coba masuk, dan memang sebelum saya melihat itu saya juga izin gitu dengan yang ada mendampinginya gitu. Jadi sehingga tidak ada benturan, ya mereka juga welcome gitu kan, nggak misalnya oh berarti kamu sianu gitu, tidak adanya benturan lah gitu. Nah jadi kenapa sahabat BFC tadi menerawang itu bisa ada bentuk, karena dia tidak mendapatkan izin dari saya gitu. Karena posisinya memang saya bendung, saya pagar, supaya tidak ada isanya apa namanya itu, orang yang sempat tiba masuk gitu kan, sehingga ada covernya gitu, sehingga ada bentengnya. Kalau memang dia datang lebih kuat ataupun apa, ya mungkin tidak langsung masuk parah gitu, seenggaknya saya bisa menahannya terlebih dahulu gitu. Nah itu yang saya takutkan, ketika memang nanti yang menerawang itu lebih lemah, takutnya nanti efeknya, ini syukur masih efeknya itu mual pusing, takutnya nanti entah itu muntah darah ataupun yang lebih fatal lagi, itu saya takutnya. Makanya untuk sahabat BFC yang masih latihan, yang masih ya cobalah untuk temannya aja dulu melihat gimana, supaya bisa aku bentar ya, ini mau, karena aku misalnya pengen latihan nerawang, boleh nggak aku nerawang kamu nih gitu, izin dulu gitu, supaya ketika oh boleh, otomatis yang ikut sama dia itu juga izin gitu. Nah, jadi sehingga tidak ada benturan yang parah, tidak ada efek yang tidak kita inginkan lah gitu, sehingga ya yang diterawang juga oke, yang menerawang juga oke gitu, sehingga tidak ada apa namanya kayak mual tadi, muntah gitu. Itu kayaknya udah kayak gitu nggak enak kali gitu. Tapi kalau misalnya kita izin, mungkin ya lebih baik lagi, mungkin pun pas kita melihat itu lebih tenang. Oh si po ini dia sosoknya, ini sosoknya, ini sosoknya, berapa jumlahnya, itu lebih enak, tidak tergesa-gesa. Tapi kalau nanti ada tiba-tiba kita nerawang, tiba-tiba nggak terima, tiba masih melihat dia udah nyerang gitu, takutnya kita yang apa namanya itu, yang berasa nggak enak, entah muntah ataupun ya pusing tadi gitu kan. Jadi ada baiknya izin terlebih dahulu. Jadi intinya di sini, kalau sahabat BFC ingin melatih penerawangan, melatih penglihatannya untuk orang lain gitu kan, memang kalau masih izinlah dulu gitu, supaya karena makhluk-makhluk alam gaib itu juga mempunyai tata krama, sopan santun. Makanya ketika orang-orang dulu kalau ada apa permisi dulu, karena emang kita nggak melihat mereka, mereka melihat kita. Makanya kalau kita ketika itu ya udah izin gitu, supaya menghargai mereka gitu. Bukan kita berarti takut, bukan berarti kita tuh istilahnya ya kayak gimana lah. Yang penting kita saling menghargai kita, karena kita berdampingan gitu. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa BFC sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 8 menit.